Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan 5 soal tentang teori probabilitas yang mana kali ini diampu oleh Ibu Dini Palupi Putri MPD. Baiklah, langsung saja ke soal nomor 1. Dari 20 pelamar ke suatu universitas, 5 diantaranya berasal dari Indonesia Timur. Maka, jika 10 pelamar dipilih secara random, maka tentukanlah probabilitas bahwa A. 3 orang akan berasal dari Indonesia Timur, B. Tidak lebih dari 2 berasal dari Indonesia Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 20 pelamar ke suatu universitas, maka itu merupakan N dari untuk A, 3 pelamar dari Indonesia Timur. Kita mencari probabilitas Y sama dengan 3 karena yang ditanyakan adalah 3 pelamar dari Indonesia Timur. Maka probabilitas dari Y sama dengan 3 yaitu probabilitas 5, 3 dikali 20 minus 5, probabilitas 10 dikurang 3 per 20. Kok probabilitas ya Bun? Bukan dah sih. P-nya bukan. Iya ada peluang misalkan S sama 3. Probabilitas. Dah yang 5 atas, 3 bawah tuh. Baiklah. Yang kedua yaitu jika ditanya untuk menyusun duduk dalam bentuk melingkar. Nah, dalam susunan melingkar kita perlu memperhatikan rotasi atau permutasi melingkar, sehingga salah satu posisi bisa dianggap tetap untuk menghitung jumlah pengaturan yang berbeda. Misalkan kita menetapkan satu orang, misalkan laki-laki. Nah, pada posisi tertentu lalu menghitung jumlah cara mengatur yang lain di sekitarnya. Karena duduk berselang-seling, pola yang mungkin hanya ada satu, yaitu laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, atau sebaliknya. Nah, setelah satu posisi ditetapkan, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mengatur 2 laki-laki lainnya, maka ada 2 faktorial. 2 faktorial menghasilkan 2 cara. Yang kedua, mengatur 3 perempuan. Ada 3 faktorial, maka hasilnya 6. Jadi total jumlah cara duduk dalam bentuk melingkar adalah hasil dari mengatur 2 laki-laki dan mengatur 3 perempuan, yaitu 2 dikali 6, maka menghasilkan 12. Nah, jadi untuk duduk dalam bentuk melingkar dapat tersusun dalam 12 cara. Baiklah, soal terakhir atau soal kelima, yaitu sebuah kotak berisi 3 kelereng. 3 kelereng biru dan 2 kelereng merah. Nah, sementara yang lainnya berisi 2 kelereng biru dan 5 kelereng merah. Nah, sebuah kotak diambil secara random, dari salah satu kotak adalah biru. Nah, berapakah probabilitas bahwa kelereng biru tersebut berasal dari kotak pertama? Baiklah, langsung saja kita ke penyelesaian. Kotak pertama tadi berisi 3 kelereng biru dan 2 kelereng merah. Kotak kedua berisi 2 kelereng biru dan 5 kelereng merah. Nah, misalkan A sama dengan peristiwa bahwa kelereng berasal dari kotak 1, B peristiwa bahwa kelereng yang diambil berwarna biru. Nah, yang kita cari adalah probabilitas kelereng biru berasal dari kotak 1. Nah, probabilitas dari A atau peristiwa bahwa kelereng berasal dari kotak 1 yaitu 1/2. Karena dari kotak 1 yang mana memiliki 2 kelereng merah. Yang kedua yaitu probabilitas kotak 2 dipilih. Sama hasilnya yaitu 1/2. Maka untuk menyelesaikan
probabilitas bahwa kelereng biru tersebut berasal dari kotak 1 yaitu P probabilitas B berasal dari kotak 1 dikali probabilitas A dikali probabilitas B dari A dikali probabilitas A ditambah P B probabilitas B diambil dari A dikali probabilitas A aksen. Maka akan menghasilkan 3/5 dikali 1/2 per 3/5 dikali 1/2 ditambah 2/7 dikali 1/2. Nah, 3/5 dikali 1/2 akan menghasilkan 3/10. Untuk penyebutnya 3/5 dikali 1/2 maka menghasilkan 3/10 juga ditambah 2/14. Kita samakan penyebut, maka kita sederhanakan 2/14 maka bisa disederhanakan menjadi 1/7. Maka 3/10 dibagi 3/10 ditambah 1/7 maka akan menghasilkan 3 dikali 7/31 maka akan menghasilkan 21/31. Maka probabilitas bahwa kelereng biru tersebut berasal dari kotak 1 adalah 21/3.
Baiklah, soal nomor 4. Berapa banyak cara 3 laki-laki dan 3 perempuan dapat duduk dalam satu baris asalkan laki-laki dan perempuan berselang-seling? Nah, berapa banyak jika hal tersebut disusun dalam bentuk melingkar? Langsung ke penyelesaian. Pertama, kita cari dulu duduk dalam satu baris. Nah, jika ada 3 laki-laki dan 3 perempuan yang duduk dalam satu baris dengan syarat mereka harus duduk berselang-seling, kita memiliki 2 pola yang mungkin. Yang pertama, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Sedangkan pola kedua yaitu perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, dan perempuan, laki-laki. Nah, untuk setiap pola, kita dapat mengatur urutan laki-laki dan perempuan secara independen. Yang pertama, kita dapat mengatur 3 laki-laki. Nah, kalau 3 laki-laki berarti mempunyai ada 6 cara. Baiklah, yang kedua yaitu jika ditanya untuk menyusun duduk dalam bentuk melingkar. Nah, dalam susunan melingkar, kita perlu memperhatikan rotasi atau permutasi melingkar, sehingga salah satu posisi bisa dianggap tetap untuk menghitung jumlah pengaturan yang berbeda. Misalkan, kita menetapkan satu orang, misalkan laki-laki. Nah, pada posisi tertentu, lalu menghitung jumlah cara mengatur yang lain di sekitarnya. Karena duduk berselang-seling, pola yang mungkin hanya ada satu, yaitu laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, atau sebaliknya. Nah, setelah satu posisi ditetapkan, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mengatur 2 laki-laki lainnya, maka ada 2 faktorial. 2 faktorial menghasilkan 2 cara. Yang kedua, mengatur 3 perempuan. Ada 3 faktorial, maka hasilnya 6. Jadi, total jumlah cara duduk dalam bentuk melingkar adalah hasil dari mengatur 2 laki-laki dan mengatur 3 perempuan, yaitu 2 dikali 6, maka menghasilkan 12. Nah, jadi untuk duduk dalam bentuk melingkar dapat tersusun dalam 12 cara. Baiklah, soal terakhir atau soal kelima, yaitu sebuah kotak berisi 3 kelereng. 3 kelereng biru dan 2 kelereng merah. Nah, sementara yang lainnya berisi 2 kelereng biru dan 5 kelereng merah. Nah, sebuah kotak diambil secara random dari salah satu kotak adalah biru. Nah, berapakah probabilitas bahwa kelereng biru tersebut berasal dari kotak pertama? Baiklah, langsung saja kita ke penyelesaian. Kotak pertama tadi berisi 3 kelereng biru dan 2 kelereng merah. Kotak kedua berisi 2 kelereng biru dan 5 kelereng merah. Nah, misalkan A sama dengan peristiwa bahwa kelereng berasal dari kotak 1, B peristiwa bahwa kelereng yang diambil berwarna biru. Nah, yang kita cari adalah probabilitas kelereng biru berasal dari kotak 1. Nah, probabilitas dari A atau peristiwa bahwa kelereng berasal dari kotak 1 yaitu 1/2. Karena dari kotak 1 yang mana memiliki 2 kelereng merah. Yang kedua yaitu probabilitas kotak 2 dipilih. Sama hasilnya yaitu 1/2. Maka untuk menyelesaikan probabilitas bahwa kelereng biru tersebut berasal dari kotak 1 yaitu P probabilitas B berasal dari kotak 1 dikali probabilitas A dikali probabilitas B dari A dikali probabilitas A ditambah probabilitas B diambil dari A dikali probabilitas A aksen. Maka akan menghasilkan
3/5 dikali 1/2 per 3/5 dikali 1/2 ditambah 2/7 dikali 1/2. Nah, 3/5 dikali 1/2 akan menghasilkan 3/10. Untuk penyebutnya 3/5 dikali 1/2 maka menghasilkan 3/10 juga ditambah 2/14. Kita samakan penyebut, maka kita sederhanakan 2/14 maka bisa disederhanakan menjadi 1/7. Maka 3/10 dibagi 3/10 ditambah 1/7 maka akan menghasilkan 3 dikali 7/31 maka akan menghasilkan 21/31. Maka probabilitas bahwa kelereng biru tersebut berasal dari kotak 1 adalah 21/31.